Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim ajmain, amma ba'd. Hadirin, Bu Bapak, Saudara, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Hadirin, Allah menciptakan 3 makhluk. Yang pertama malaikat, makhluk serba pasti baik. Malaikat pasti baik. Sementara makhluk kedua dan ketiga, yakni jin dan manusia, makhluk serba mungkin. Sekali waktu baik, sekali waktu buruk. Yang dari jin, kelompok dari jin, itu ada yang nyempal menjadi iblis. Berikutnya karena perilakunya buruk, semakin jauh dari rahmat Allah, yakni durhaka, dan senantiasa mengajak kepada yang lain kedurhakaan, itulah setan. Subhanallah. Itulah setan. Dari mana bahan bakunya setan? Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi kita ini punya potensi untuk menjadi setan. Makanya ada petunjuk agama biar kita kembali pada jalan tuntunan yang benar. Subhanallah. Hadirin, subuh kali ini panjenengan semua disuguhi dengan setan ada di sekitar kita. Ya, subhanallah. Suratnya surat At-Taghabun, surat 64, arti At-Taghabun yakni dinampakkan segala kesalahan kelak nanti di padang mahsyar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang mengaku dirimu beriman atau telah beriman dengan mantap. Inna min azwajikum, sesungguhnya di dalam pasangan hidupmu, di rumahmu masing-masing. Kalau istri berarti suami, kalau suami berarti istri. Pasangan hidupmu, wa auladikum, dan anak-anakmu, aduwal lakum, musuh bagi dirimu. Allahu Akbar, musuh. Hadirin, kenapa istilah musuh? Karena waktu itu tidak sejalan dengan visi agama. Berarti musuh. Baik suami maupun istri. Salah satu di antaranya punya potensi untuk menjadi musuh. Supaya tidak menjadi musuh, maka harus sejalan dengan pandangan agama. Subhanallah. Harus sejalan dengan pandangan agama. Itu baru menjadi kawan baik, kawan akrab, kawan dekat. Subhanallah. Oleh karena itu hati-hatilah. Jadi sekali lagi di rumah kita ada yang oleh Al-Quran menempatkan diri atau ditempatkan oleh Al-Quran menjadi musuh. Baik istri atau istri kepada suami dan anak-anakmu. Aduwal lakum, musuh bagi dirimu. Subhanallah. Sementara Al-Quran tidak saja memberikan statement atau pernyataan, sekaligus memberikan jalan keluar yang terbaik. Bagaimana namanya musuh ada di dalam rumah? Allahu Akbar. Subhanallah. Bagaimana kalau itu musuh? Sementara masih tetap ada dalam satu rumah. Subhanallah. Ya, Al-Quran memberikan jalan keluar yang terbaik. Kata Al-Quran, fakhdaruhum, hati-hatilah cara mendidiknya. Hati-hatilah cara mengajarinya. Kalau dikeras, keluar dari rumah kalau keras. Tapi kalau Anda diam, tidak memberikan advice, tidak memberikan jalan keluar, tidak pernah nuturi, mohon maaf, mereka di atas angin. Sepertinya justifikasi, pembenaran. Akhirnya tambah dodro, tambah suwe, tambah larut. Subhanallah. Cari jalan tengah. Tempatkan dirimu pada tempat di pertengahan. Tuturi mereka pada saat yang tepat.
Tuturi mereka dengan perkataan yang baik, yang menyentuh lubuk hatinya. Subhanallah. Seperti itu yang digambarkan. Fakhdharuhum, hati-hati cara menghadapi musuhmu. Loh itu musuh, tapi selalu dekat. Loh itu persoalannya. Selalu ada di rumah kita. Tapi hati-hati kata Quran. Hati-hatilah. Fakhdharuhum wa in ta'fu, jika Anda siap memaafkan kesalahan mereka, bagus. Walaupun mereka belum menyatakan diri minta maaf, tapi Anda memaafkan kesalahan. Mohon maaf, ini para suami atau para istri, mohon maaf, tidak mudah. Sebab ini tantangannya buat orang yang beriman dan imannya sudah dinyatakan mantap. Subhanallah. Betul musuh. Hadirin, musuh dibagi menjadi dua. Ada musuh hakiki, ada musuh majazi. Musuh hakiki yaitu musuh yang betul-betul musuh, tidak sejalan dengan aturan Allah. Tapi kalau musuh majazi, musuh lambang. Memang dibutuhkan musuh itu. Lawan pemain sepak bola, ditunggu-tunggu kok belum datang. Loh itu musuh, tapi musuh itu dibutuhkan kehadirannya untuk mencapai juara. Kalau musuh tidak datang berarti WO. Kalau ataupun juara, juaranya gak mantep. Karena berdasarkan tidak datang alias WO. Tidak enak juaranya. Begitu. Tapi yang dimaksud Quran di sini adalah musuh hakiki. Musuh temenan, musuh beneran. Fakhdharuhum, hati-hati cara memperlakukannya mereka. Walaupun musuh tapi hati-hati. Begitu. Subhanallah, subhanallah. Wa in ta'fu, jika Anda mau memaafkan, itu jalan keluar. Akhirnya ada di sana perasaannya luluh. Loh, kok saya malah dimaafkan? Wong saya yang bikin ulah, saya yang bikin biang kerok, tapi kok dimaafkan? Berarti baik cara memperlakukannya. Subhanallah. Insya Allah segera lunak. Cara berikutnya watasfahu. Dan jika Anda mau mengampuni, Allahu Akbar, watasfahu, Anda santuni, Anda santuni. Keperluannya Anda tanting, keperluannya Anda backup. Subhanallah, subhanallah. Hatinya tambah luluh. Oh kok semakin baik ya istri saya ini. Oh kok semakin baik ya suami saya ini. Subhanallah. Saya tidak minta justru tambah ditawani. Allahu Akbar. Berikutnya kadang kita masih menyimpan dendam. Kadang Al-Quran melanjutkan wa taghfiru, dan Anda mengampuni yang betul-betul ampunan yang sejati. Allahu Akbar. Memang ini sulit Pak. Bu bapak saudara jamaah subuh, sulitnya bukan main. Tapi inilah tuntunan dari Al-Quran, guidance of life, tuntunan dalam hidup, yaitu Quran. Hadirin, tidak ada buku yang menjelaskan jalan keluar seperti ini di dunia kecuali Quran. Tidak ada. Saya sudah berkelana membaca buku beratus-ratus, tidak ada tuntunan sehebat ini, tidak ada. Belum ada, belum pernah ada. Yang menyentuh langsung lubuk hati yang paling dalam, penyelesaiannya lewat Al-Quran. Ilmu psikologi itu hanya nyentuh pinggiran-pinggiran tipis, belum sampai kepada relung hati yang paling dalam, belum. Jadi sekali lagi ada tips dalam Al-Quran. Yang pertama, fakhdharuhum, hati-hati cara nangani mereka, hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Anda mau mengampuni, bagus. Yang ketiga, watasfahu, santuni dia, santuni dia, keperluannya dipenuhi. Oh berat memang, iya. Tapi ini cara menyelesaikan. Tapi entah demikian sekali waktu kita masih ragu, masih nyimpan dendam, wataghfiru, oleh Allah dilakukan lagi. Wataghfiru, ampuni dia, ampuni dia, tanpa syarat. Sebab fa innallaha ghafurur rahim, sebab Allah adalah zat yang maha ghafur, maha pengampun, lagi maha penyayang. Subhanallah. Takhallaku fi akhlaqillah, berakhlaklah kalian semua sebagaimana Allah berakhlak. Kalau Allah maha pengampun, lah kenapa hambanya kok suka dendam?
Kok nyimpen dendam? Hadirin, saya bocorkan subuh ini ya. Kalau Anda dalam hidup ini nyimpan dendam, nyimpan kusumat, nyimpan permusuhan dalam hati, ngapunten, Anda berarti nyimpan sederet penyakit. Penyakit darah tinggi antara lain karena Anda nyimpen dendam. Subhanallah. Penyakit permusuhan, Anda yang keserimpeng, Anda yang kebulet dengan perasaan Anda yang keliru itu. Al-Quran 2 kali dalam satu ayat yang kita jelaskan ini. Yang pertama suruh ngampuni, yang terakhir ampuni dia tanpa syarat. Itu untuk menyelesaikan persoalan. Apa makna yang bisa kita tarik? Yang bisa kita tarik maknanya, mohon maaf, jangan ingat-ingat masa lalu yang buruk. Jangan ingat masa lalu yang buruk, pendam dalam-dalam. Ke depan yang kita perhatikan, begitu. Wa auladikum, dan anak-anakmu, anakmu juga jadi musuh. Subhanallah, subhanallah. Anakmu jadi musuh. Hadirin, 5, 6, 8 tahun yang lalu ada seseorang ditelepon sama polsek. Bapak bernama ini, ya. Bapak punya anak namanya ini, ya. Itu jam 11 malam. Tolong Bapak segera ke TKP. Kenapa Pak? Kenapa Bapak polisi? Anak Bapak sedang teler di pojokan masjid. Kena narkoba. Subhanallah. Kalau topun yang dipenjara anaknya, bapaknya kecangking-cangking, bapaknya kecatut, anaknya sopo. Ya. Setelah ditelusuri, pelajaran buat kita semua. Bahasa Arabnya ibroh, pelajaran. Setelah ditelusuri, dia di rumah tidak punya ibu. Kemana ibunya? Ibunya ikut rapat partai sampai jam 2 malam. Ya, bagus. Fungsi ibu di rumah, satu menjaga harta benda sang suami, kedua mendidik anak. Sementara rapat sampai jam 2 malam. Berarti dia kehilangan ibu. Subhanallah. Hadirin, ada 2 musuh di dalam rumah kita. Satu, pasangan hidupmu, kalau istri berarti suami, kalau suami berarti istri. 2 anak. Sekarang jenengan saya tambahi yang ketiga. Yang ketiga, At-Taghabun ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa ketahuilah kita semua bahwa sesungguhnya yang namanya harta-hartamu dan anakmu fitnah. Loh, fitnah. Sekarang fitnah. Tadi musuh. Sekarang fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah yaitu ujian. Kenapa kita hidup kok pakai diuji? Dalam rangka Allah biar tahu siapa di antara kita yang nilainya 6 ke atas. Kalau 6 ke atas rata-rata insya Allah riwayat surga. Tapi kalau 6 ke bawah, adres alamatnya jelas ke neraka. Kita hidup ini, mohon maaf, sederet ngelakoni ujian. Fitnah itu ujian. Kenapa kita butuh diuji? Allah biar tahu mana yang emas asli, mana yang palsu. Jadi fitnah ini adalah ujian atau cobaan. Wallahu indahu ajrun adim. Dan Allah, di sisi Allah ada pahala yang besar. Kalau kita mau dan mampu meloloskan atau kita lulus untuk menghadapi ujian. Subhanallah. Nah, ditambah yang ketiga. Yang pertama tadi itu pasangan hidupmu, yang kedua anakmu, dan yang ketiga hartamu di rumah. Itu musuh, itu fitnah. Jadi ada 3 setan yang kita hadapi. Di sekitar kita, tidak usah jauh-jauh. Di sekitar kita. Subhanallah. Saya ulang, pasangan hidupmu, anak-anakmu, dan hartamu. Kenapa harta juga dikatakan sebagai fitnah atau musuh? Jadikan musuh dalam hidupmu. Sebab harta ini sering jadi tolak ukur dalam hidupmu. Almari dan kulkasmu sering jadi setan. Di almarimu banyak pakaian-pakaian yang numpuk.
Kenapa ditumpuk terus? Tidak pernah ditasarrufkan, tidak pernah dibagikan kepada yang masih layak untuk memakai. Sementara kita wis bosen, tapi gak tahu dikekno. Dan ada yang masih layak pakai, tapi sampean gak seneng corak dan warnanya. Segera sortir, berikan. Karena itu nanti ikut mengantarkan ke alam barzah. Subhanallah. Ya. Kulkasmu juga sama. Kulkas itu sering punya potensi untuk mengantarkan bakhil, medit. Saya 5 hari yang lalu baksos di Lamongan. Ada seorang kiai memberikan sambutan. Alhamdulillah saya sampai hari ini di kulkas saya masih ada daging kurban tahun yang lalu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngeri, dada saya ngeri, sesak. Sementara seorang kiai yang mestinya patut menjadi contoh. Kulkas, kalau sampean tidak siap, subuh ini sampean gadekan sementara waktu. Karena ikut mengantarkan medit. Di dalam kulkas itu seperti kapal keruk. Semua ditampung dan tidak pernah dikeluarkan. Allahu Akbar. Daging korban. Sebentar lagi mau korban. Sementara daging di kulkas masih ada. Apa tidak ada orang yang kismin? Orang yang butuh gizi? Sementara mereka hanya ketemu terong, iwa asin. Sementara di kulkasnya masih numpuk daging segar. Simpanan korban tahun yang lalu. Allah subhanallah. Luar biasa. Kulkas dan almari, kalau kita tidak mampu sebagai manusia yang utuh, sering mengantarkan kepada bakhil atau medit. Subhanallah. Saya ulang. Musuh dalam hidupmu, setan dalam hidupmu, tidak usah jauh-jauh. Di sekitar rumah kita banyak setan. Hendaknya Anda mampu sebagai subjek untuk mengatur, mengantarkan mereka supaya menjadi islami. Sekali lagi saya ulang, pasangan hidupmu, anak-anakmu, dan hartamu. Hartamu belum kamu keluarkan zakat. Hartamu belum kamu sedekahkan. Di sana ada hak-hak orang kismin. Kalau Anda menyimpan hak mereka, berarti Anda menyimpan sederet penyakit bakhil. Seterusnya, Anda tidak lama kemudian ada penyakit fisik. Dari psikis menjadi fisik, itulah akibat Anda ceroboh. Karena di dalam hartamu ada hak-hak untuk mereka, tapi Anda simpan begitu rupa, sehingga Anda mengantarkan kepada medit and bakhil. Kata Al-Quran, barang siapa yang oleh Allah dipelihara atau terpelihara diri dari sifat kikir dan bakhil, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung di dalam hidup. Sementara kita ketika dibungkus dengan kain kafan, dimasukkan ke liang lahat, yang dibawa cuma 2. Iman yang benar, tidak kencampuran takhayul, khurafat, bid'ah dan syirik, dan amal soleh, amalan yang sesuai dengan tuntunan. Matur nuwun atas perhatian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.